Iya, saya kira sekalipun nggak sarapan, tapi menjawab salam itu adalah wajib. Ya, saya kira insya Allah Tuhan akan menolong kita selama kita berada di jalan Allah. Baik, saya kira Usuluddin serempak sekali lagi. Usuluddin tadi diarahkan hadirkan langit dan bumi. Kenapa bisa kita mau langsung melangit tidak membumi? Baik, hamdan wa syukurillah, sholatan wassalamu ala rasulillah dan nabi yang ada. Kali ini ya, kita akan mendengarkan yang akan membawa kita ke langit, ya, yang akan membawa kita langit. Jadi mungkin anak-anakku bertanya, tadi kita Usuluddin ya melangit ada langit kan? Nah, sekarang ini saatnya kita akan mendengarkan, karena kita akan mendapatkan materi dari salah seorang mursyid, ya, ini mursyid tarekat Samania, ini luar biasa. Kali ini anak-anakku sekalian, khususnya di Apia, ada pelajaran tarekat. Nanti bertanya-tanya, bagaimana siapa si mursyid ini? Sekarang ini kita bawakan di tengah-tengah anak-anakku sekalian, seorang mursyid ya yang sangat luar biasa. Dan jika anak-anakku ingin melangit, ya, maka marilah kita mendengarkan secara bersama. Dan apalagi ya, saya kira tidak akan bisa kita merasakan melangit manakala kita tidak mencoba untuk melangit. Terpisah so. Dianggap di apa? Dia juga berat ini. Berat. Lagi. Tadi tabelnya. Angkat. Beliau sangat banyak jabatannya, tapi alhamdulillah kali ini menyempatkan secara bersama-sama untuk memberikan semacam tausiah atau kalau menjelaskan spiritual, karena kalau kayak sukses ini, apalagi kalau mau tidak hanya dia saja di bawah, tapi yang sangat kita butuhkan adalah spiritual. Kecerdasan spiritual itu akan membuat bersama-sama. Mari kita mendengarkan Dr. Kiai Haji Mursyid tarekat Samania, kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Iya, ada ini. Hah? Satu. Ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana
عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang kita hormati Bapak Dekan Usuluddin beserta seluruh jajaran, segenap dosen dan segenap anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang sempat mendaftar di Fakultas Usuluddin. Sebelum saya ingin mengoreksi sedikit, saya bukan sekretaris umum NU Sulawesi Selatan, tapi saya adalah Katib Suriah NU Sulawesi Selatan. Bedanya, NU itu adalah eksekutif wilayahnya. Kalau Suriah ulamanya. Saya sungguh sangat berbangga berada di depan anak-anakku sekalian. Yang pertama membuat saya berbangga bahwa Anda, anak-anakku, mohon maaf para dosen dan pimpinan Usuluddin, saya mau istilahkan Fakultas Usuluddin itu adalah laboratoriumnya pasak bumi. Fakultas Usuluddin itu laboratorium pasak bumi. Kenapa dikatakan pasak bumi? Karena Usuluddin itu membentuk pribadi-pribadi yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya pasak itu tidak akan terjadi bencana. Ya. Dunia ini tidak akan kiamat selama masih ada manusia-manusia yang mengenal Allah. Ini bukan bahasa saya, tapi ini bahasa hadis oleh anak-anakku yang jurusan hadis. Melihat itu hadis di Muslim, nomor hadisnya itu 148. Apa dikatakan di situ? Wala taqumus sa'atu hatta la yuqal 'alal ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan kiamat dunia, tidak akan kiamat dunia kecuali kalau sudah tidak ada lagi yang menyebut Allah, Allah. Periksa hadisnya itu 148 di Muslim. Sekaligus ini kita mau menyampaikan kepada anak-anakku bahwa bukan berarti kita ingin mempertentangkan, cuma kita mau menyelamatkan umat. Karena ada di Instagram itu yang berkata, hati-hati, boleh dibuka Instagram itu, saya tidak tahu siapa orangnya. Tapi beliau berani mengatakan hati-hati, menyebut kata Allah itu adalah bukan zikir. Pernah lihat Instagramnya itu? Ada yang pernah lihat Instagramnya itu? Kurang bersahabat dengan medsos kalau begitu. Ya. Coba buka itu Instagram itu, berani berkata begitu. Kata Allah menurut orang itu bukan lafaz zikir. Nah ini hadis ini. Jadi kita mau mengambil kesimpulan bahwa kayaknya ada yang hilang dari umat ini. Ada yang hilang. Tentu tidak kita mengharapkan dari anak-anakku sekalian ini
ada yang hilang. Kira-kira apa yang hilang? Nanti anak-anakku mengambil kesimpulan setelah saya selesai berbicara, oh ini yang hilang dalam diri saya. Saya mengatakan orang-orang baik itu adalah fasaknya bumi. Nah, Rasulullah berkata begitu, tidak akan jadi kiamat. Memang dalam Al-Quran kan dikatakan waja'alna fil ardi rawasiya. Aku menjadikan di atas bumi ini ada fasak-fasak. Gunung-gunung itu menjadi pasak. Itu dari segi materialnya bumi ini. Tapi dari segi rohaniahnya bumi ini adalah orang-orang mulia. Orang-orang yang mengenal Allah. Di mana gudangnya itu orang yang mengenal Allah? Di usuluddin. Jangan dibiarkan ini hilang dari anak-anakku sekalian. Kalau demikian, kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Kita mau mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita mau menelusuri Al-Quran itu, Al-Quran, apa yang pertama diperintahkan oleh Allah? Yang pertama diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang pertama diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah Iqra. Nah sekarang apa artinya Iqra? Apa? Orang yang menerjemahkan Iqra membaca masih perlu referensi untuk memperkaya diri. Iqra itu bukan bermakna membaca. Iqra ini hanya bagian kecil daripada membaca. Bagian kecil. Makna sesungguhnya Iqra itu adalah al-jam'u. Al-jam'u. Apa artinya al-jam'u? Menghimpun. Menghimpun. Ya. Itu al-jam'u. Apa yang mau dihimpun? Apa yang mau dihimpun? Kalau memang ini Iqra bermakna al-jam'u, ini boleh dibuka di lisanul Arab dan di kamus-kamus besar yang lain. Al-qara'a itu bermakna al-jam'u, menghimpun. Apa yang perlu dihimpun? Yang perlu dihimpun supaya tidak salah adalah menghimpun seluruh potensi-potensi atau komponen-komponen yang ada dalam diri manusia. Itu energi-energi yang ada pada diri manusia itu yang perlu dihimpun, disinergikan. Ya. Apa energi-energi yang Allah berikan kepada manusia? Akal. Itu sebut disebutkan dalam Al-Quran itu. Nafsu, al-qalbu, al-fuad, as-sir, wal-lub, wal-ruh. Itu semua energi yang ada dalam diri manusia. Dan ini harus dihimpun. Ini harus dihimpun, bersinergi antara satu dengan yang lain baru melahirkan sebuah sikap. Akal tidak boleh berdiri sendiri. Akal tidak boleh berdiri sendiri. Hati tidak boleh berdiri sendiri. Nafsu tidak boleh berdiri sendiri. Al-fuad tidak boleh berdiri sendiri. Al-lub tidak boleh berdiri sendiri. Karena kalau itu berdiri sendiri, maka timpang dalam mengambil sebuah kesimpulan. Harus paripurna, baru kita bersikap. Karena terkadang akal harus di depan,
nafsu mundur, fuad mundur, bukan hilang, tetapi mengambil posisi mengawal akal. Terkadang juga harus hati di depan, akal mundur, mengawal ini hati. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam diri manusia ini, itulah yang perlu dihimpun, diikrakkan, disinergikan. Saya ambil contoh dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran itu kan ada berkata begini, was'alunaka 'anil syahril harami. Siapa yang bisa sambung? Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin qul qitalun fihi kabir. Mereka pada bertanya kepada kamu Muhammad tentang bulan mulia. Katakan bahwa bulan mulia itu tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan, dosa. Ya. Apa sebab nusulnya ini ayat ini? Asbab nusulnya ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW membentuk tim khusus untuk memantau perkembangan kegiatan orang-orang musyrik di Mekah. Ya. Kebetulan Rasulullah mengutus mereka ini yang diketahui oleh Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash itu adalah sepupunya Khadijah. Diutus pada bulan Rajab. Bulan Rajab masuk bulan haram atau tidak? Halo? Bulan Rajab masuk bulan haram atau tidak? Masuk. 4 bulan itu yang dikategorikan sebagai bulan-bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini adalah bulan mulia. Masalahnya Nabi mengutus Abdullah bin Jahash pada bulan Rajab dengan tujuan hanya memantau, bukan untuk menyerang, bukan untuk berperang, bukan untuk membunuh. Tapi karena situasi berubah yang menghendaki adanya tindakan keras, maka timbul dilema bagi Abdullah bin Jahash. Timbul dilema, apa diperangi bulan Rajab? Tidak diperangi, berbahaya. Kira-kira apa yang diambil kalau begini? Tidak diperangi, berbahaya. Diperangi, melanggar syariat. Karena tidak boleh berperang pada bulan Rajab. Abdullah bin Jahash mengambil kesimpulan, perang, serang itu. Apakah kita mau mengatakan bahwa ini melanggar syariat? Apa alasannya? Nah, ini sudah jelas-jelas melanggar syariat. Karena bulan Rajab dia berperang. Ya. Nah, turunlah ayat ini. Karena dari tindakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahash itu, satu mati, satu lari, satu ditahan. Yang ditahan, yang lepas inilah yang berkuar kemana-mana memfitnah Rasulullah. Ya. Kita ringkaskan itu bahwa turun ayat ini. Memang dikatakan kabirun, tetapi perlakuan orang-orang musyrik lebih besar, berbahaya lagi, akbar. Apa kesimpulan di sini? Yang bekerja di sini adalah bukan agama yang didepankan, tapi ini yang kedepankan. Ya. Jelas-jelas kan melanggar syariah. Tidak boleh berperang pada bulan Rajab. Itu aturan syariahnya. Yang dikedepankan adalah
kemaslahatan. Inilah tadi yang kita katakan bahwa berikrar itu adalah harus mampu menghadirkan seluruh potensi-potensi yang ada dalam diri kita baru bersikap. Karena kalau mau dikedepankan ini ajaran al-qalbu, al-fuad dan seterusnya, tidak jadi diperangi orang ini. Nah, sekarang kapan harus juga nafsu di depan? Akal harus mundur, agama harus mundur mengawal mereka. Apakah itu nafsu itu? Nafsu itu kan identitasnya, karakternya nafsu selalu mau maju. Seandainya rektornya UIN tidak tinggi nafsunya, tidak akan maju seperti ini kampus ini. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Begitu menyebut nafsu, otak Anda lain. Tidak begitu. Silahkan nafsu boleh bekerja ke depan, tapi akal mundur sedikit, kawal itu. Itu nafsu memiliki kemuliaan. Manusia ini diangkat menjadi khalifah Allah karena nafsunya. Karena nafsu. Seandainya tidak ada nafsunya manusia, tidak mungkin diangkat menjadi khalifah. Lebih baik malaikat. Semulia-mulianya malaikat, ya. Tidak ada dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk mengikuti cara hidupnya malaikat. Boleh dicari. Semulia-mulianya malaikat itu kan tidak pernah mendurhakai Allah. Tidak pernah mendurhakai Allah. Tapi toh tidak ada ayat menyuruh kita untuk mengikuti cara hidupnya malaikat. Yang disuruh kita adalah siapa? Justru kita disuruh mencari figur-figur yang mampu menerjemahkan hidup ini seperti apa adanya, sesuai dengan fitrahnya. Makanya kita yang memohon, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Siapa jalan yang benar? Ya, jalannya orang yang telah kau beri nikmat, bukan jalannya malaikat. Bukan jalannya malaikat. Itulah tadi saya katakan, Usuluddin adalah laboratoriumnya orang-orang mulia. Dicari jalannya, cara hidupnya orang yang benar, bukan cara hidupnya malaikat. Enggak. Boleh diperiksa seperti Al-Quran itu. Banyak menyuruh kita untuk mencari figur-figur dari manusia. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah cara hidupnya orang yang mampu berinabah kembali kepada saya, bukan cara hidupnya malaikat. Cuma yang menjadi persoalan ini adalah mampukah membentuk pribadi kita, sosok pribadi kita menjadi orang-orang yang man anaba ilayya. Inilah misinya Usuluddin, membentuk figur-figur seperti itu. Bagaimana karakternya orang-orang seperti ini, orang-orang yang mulia itu? Memang mindsetnya sudah berbeda dengan kebanyakan daripada manusia. Ya. Apalagi yang di jurusan Usuluddin itu ada filsafatnya, ada Al-Qur'annya, ada tafsirnya, ada hubungan macam-macam. Cara memandangnya itu tidak ada boleh berbeda. Mau ahli tafsir, mau ahli hadis, mau ahli politik, mau ahli apa, tidak boleh berbeda di dalam melihat realitas kehidupan ini. Apa mindset kita terhadap kehidupan dunia ini? Apa mindset kita? Di sini kita terkadang terpeleset dalam berpikir. Di mana terpelesetnya kita dalam berpikir?
Karena terkadang kita menganggap benda mati itu adalah mati. Terkadang kita melihat benda mati adalah mati. Dan terkadang kita memandai mati adalah sama dengan tiada. Oh salah itu. Mati adalah ada. Semati-matinya benda, semati-matinya benda, semati-matinya benda. Tidak boleh kita sembarang memperlakukannya. Harus memperlakukan layaknya makhluk hidup. Apa dalilnya itu? Apa basic pemikirannya itu? Coba lihat. Hadis menyatakan kalau ada orang meninggal, kebetulan yang meninggal itu adalah cacat, tangannya bengkok, tidak bisa diluruskan. Apa kata Rasulullah? Jangan dipaksa untuk diluruskan, menyakiti orang mati. Logis, maksudnya akal enggak? Orang mati masih bisa merasakan sakit. Kalau kakinya bengkok tidak bisa lurus, ketika meninggal jangan dipaksa untuk mau diluruskan, menyakiti orang mati. Pergi ke kuburan jangan naik di atas kubur, duduk menyakiti orang mati. Seperti apa Anda membaca alam ini? Seperti apa Anda membaca alam ini? Apakah jatuhnya batu di atas gunung menggelinding turun ke bawah, Anda lantas mengatakan ini adalah peristiwa alam? Oh tidak bisa begitu. Merujuklah kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran dengan peristiwa kejadian-kejadian seperti ini? Wa inna minha lama yahbitu. Apa sambungannya? Aduh. Di surah Al-Baqarah ini. Wa inna minha lama yahbitu min hasyatillah. Jatuhnya batu di atas gunung itu menggelinding ke bawah itu bukan hanya sekedar peristiwa alam, tapi itu adalah zikirnya batu. Zikirnya batu. Goyangnya itu, dedaunan itu. Wa yatafayyu dilaluhu anil yamin wal. Perlu banyak mengaji ini anak-anakku sekalian ini. Ya. Jangan dikira itu peristiwa alam saja goyangnya itu ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Oh tidak. Apa sambungannya ayat? Sujadan. Itu peristiwa-peristiwa. Kemarin kita mengatakan bahwa ini mindset harus diubah. Mindset ini harus diubah, bahwa seperti apapun wujudnya itu yang ada ini, ada energi kehidupan. Cuma masalahnya energi kesadaran kita yang belum mampu menyentuh energi kehidupan itu. Makanya banyak orang bahasa kurang ajar. Kenapa banyak orang kurang ajar terhadap temannya? Akhlaknya sama sekali tidak kurang. Kenapa? Karena melihat material itu seperti itu adanya, tidak pernah berpikir bahwa itu adalah ada energi kehidupan. Jadi kalau makhluk mati saja kita dituntut untuk memperlakukan layaknya makhluk hidup, bagaimana dengan makhluk hidup memang? Jawab pertanyaan saya dalam hati, tidak usah diungkap. Dalam bahasa Bugis Makassar, ada bahasa honorific. Ada honorific itu hanya bahasa penghargaan. Kita berkata, dari mana kok? Dengan kata-kata dari mana ki? Mana yang mulia di sini? Ki, ya. Ada anak yang laki-laki, yang mana mulia? Dari mana kok? Dari mana ki? Mana yang mulia? Ki. Sepakat ya? Nah, sekarang pertanyaannya,
Tidak pernahkah anak-anakku mengganti ko dengan ki dengan ko dengan ki atau ki dengan ko? Tidak pernahkah mengganti? Saya tanya dulu. Tidak pernah mengubahnya. Sering atau tidak? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Anda mengganti padahal Anda sudah mengenal bahwa ki adalah mulia, ko adalah tidak mulia? Kenapa mau mengganti? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang hilang dalam dirimu. Ini tadi yang saya katakan, ada yang hilang dari diri kita ini. Kenapa tidak memperlakukan dengan kita yakin bahwa ini kok mulia? Tapi kenapa kita mau menggantinya? Ada yang beralasan mencari pembenaran yang tidak benar. Itu kan adik puji. Saya katakan pembenaran yang tidak benar karena dia beralasan, adik uji, teman kuliah uji, ya uji. Sekarang saya tanya lebih jauh, siapa yang menjamin bahwa Anda lebih mulia dengan siapa yang menjamin Anda lebih mulia dibanding adik Anda sendiri? Siapa yang menjamin lebih mulia? Anda mengatakan junior kuji. Siapa yang menjamin lebih mulia senior dibanding junior? Tidak ada. Ini senior ini di depan ini harus mengubah mindsetnya ini. Tidak ada jaminan itu bahwa si suami lebih mulia dibanding istri, si istri lebih mulia dibanding suami, si bapak lebih mulia dibanding anak, si anak lebih mulia. Tidak ada jaminan seperti itu. Tidak ada jaminan. Coba kita lihat ya. Ini karena saya diberi tema judul oleh Pak Abdullah untuk membicarakan akhlak ini. Kalau ini yang rusak mindset ini, rusak semua. Kalau ini yang rusak, itu dampaknya saja tadi. Junior kuji, tidak apa-apa saya panggil. Sini kono. Kita tanya diri kita, apa yang terjadi pada diri kita ini? Mengubah yang mulia dengan sesuatu yang tidak mulia. Ini yang rusak. Potensi-potensi yang ada dalam diri kita ini tidak bekerja dengan maksimal. Mari kita lihat dalam Al-Quran di surah Yusuf. Apa kata Al-Quran dalam Yusuf? Bagaimana Nabi Yakub menyapa Nabi Yusuf? Bagaimana cara menyapanya? Ya bunayya. Bagaimana Nabi Yusuf menyapa bapaknya? Ya abati. Ya abati. Apa artinya ya abati? Bapak. Iya. Kalau walidun apa artinya? Walidun juga bapak. Abun juga bapak. Tapi kenapa Nabi Yusuf tidak menggunakan ya abi, ya walidi, tapi yang dipakai adalah ya abati. Ya abati. Padahal ini kan sama-sama bermakna bapak. Di sinilah masalahnya terjemahan biasa. Terjemahan itu tidak mampu mewakili substansi apa yang diterjemahkan. Tidak mampu mewakili. Nabi Yakub menyapa anaknya, ya bunayya. Kenapa nak dipanggil saja ya waladi? Nah waladi juga anak kan? Coba lihat interaksi ini. Tercipta akhlak-akhlak mulia. Jangan mudah hilang ini. Khususnya bagi generasi-generasi Z ini. Ibnu juga anak, tapi nak dipanggil ya ibni, enggak. Ya bunayya. Kalau bahasa Bugisnya ya bunayya itu, mohon maaf yang di luar daripada Bugis, ya bunayya wijaku. Dia nak kena anakku. Orang yang Bugis di sini mana yang lebih menyentuh kata-kata wijaku dibanding anakku?
Sama dengan ya walid, ya abati, amukku, dengan enca jangeka lain. Ya. Artinya apa ini? Itulah tadi saya membuka pembicaraan kita ini dengan mencoba melihat kembali bahwa yang diperintahkan pertama dalam Al-Quran itu adalah al-jam, menghimpun seluruh potensi-potensi yang ada dalam diri ini untuk baru mengeluarkannya. Ini yang takutkan hilang kepada dari anak-anakku ini. Yang pertama diajarkan dalam Al-Quran itu apa? Kehadiran Rasulullah yang pertama dipertontonkan oleh Rasulullah apa? Bukan kalimat tauhid. Bukan kalimat tauhid itu. Yang pertama dipertontonkan adalah akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini harus berbasis bismi rabbik. Cuma ini yang menjadi masalah. Tadi itu terjemahan itu kadang banyak tidak mampu menerjemahkan apa yang rohnya yang diterjemahkan itu. Saya ambilkan ke ayat. Ini ayat biasa didengar ini. Faskuruni askurkum. Faskuruni, apa terjemahannya itu? Ingatlah aku. Benar nggak terjemahan ini? Mohon maaf Departemen Agama, saya koreksi ini terjemahan. Kalau kita terjemahkan ingatlah aku akan mengingatmu. Benar nggak ini terjemahannya? Ini kan menabrak akidah ini. Menabrak akidah itu terjemahan itu. Mana buktinya menabrak? Ada jeda. Kita memberikan syarat kepada Allah. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana terjemahannya yang bagus? Ya. Kalau saya menerjemahkannya, kalau mau menikmati zikirnya Allah pada dirimu, jangan pernah berhenti berzikir. Itu terjemahannya. Sama dengan di Isaja Nasrullahi wal Fath, fasabbih bihamdi rabbik. Kalau mau menikmati pertolongan Allah, jangan pernah berhenti bertasbih. Kalau diterjemahkan lurus-lurus itu ada roh daripada akidah ini yang dikorbankan. Nah, ada ayat ini mudah-mudahan ini bisa menuntun kita. Ya. Mungkin lewat 2 menit sedikit, tidak apa-apa, minta izin. Dikatakan begini, wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Himnya itu adalah kembali kepada orang-orang kafir. Apabila orang-orang kafir itu dibacakan Al-Quran, la yasjudun, tidak membentuk sikap ketawaduan, kekhusyuan, sujudan. Berapa ayat yang kita kenal? Ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu Al-Quran adalah ayat yang diucapkan, ayat yang difirmankan. Tetapi ayat kauniyah ini adalah ayat yang diciptakan. Nanti ambil kesimpulan. Kalau orang kafir dibacakan ayat-ayat kauliyah tidak sujud, bagaimana gerangan ketika ada di antara anak-anakku, antara kita semua ini berinteraksi dengan ayat-ayat kauniyah tapi tidak membentuk karakter kita, apa namanya? Saya ulangi ini, ambil kesimpulannya. Wa iza quri'a alaihimul Qur'an, orang kafir itu kalau dibacakan ayat-ayat kauliyah tidak ada efeknya. La yasjudun, orang kafir
dalam kitanya dengan ayat kauliyah. Bagaimana sih kira-kira seandainya ada di antara kita ini berinteraksi dengan alam ini, tapi tidak mampu membentuk ayat-ayat alam itu kan ayat-ayat kauniyah, tidak mampu membentuk karakter kepribadian kita, apa namanya? Bapak yang mengambil kesimpulan, dan itu benar. Itu benar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan sangat meriah untuk Andre Guruta, Syekh Dr. Kiai ya, Ruslan Wahab, sangat luar biasa sekali. Ya, dan kita masih ingin sebenarnya sekalipun mungkin ya sampai malam kita tidak akan bosan, dan itulah ya yang kita cari sesungguhnya, itulah yang dibutuhkan oleh kita, hakikat kita, roh kita, spiritual kita. Tapi sangat disayangkan dengan waktu yang sangat terbatas, masih banyak hal yang kita ingin lakukan hari ini, dan juga terkait dengan pengenalan terhadap alma mater kita ini, kampus yang tercinta ini. Maka beruntunglah anak-anakku sekalian memilih Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Ya, saya kira demikian ya materi yang sangat luar biasa hari ini, dan atas nama panitia, peserta, dan sekaligus Sivitas Akademika Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ya Syekh Andre Guruta Dr. Kiai Haji Ruslan Wahab yang telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa hari ini. Kepada Allah lah kami kembalikan. Saya kira demikian ini, dan selanjutnya kita akan dipandu oleh ya seseorang yang sangat anak-anakku sekalian sudah kenal. Maka dari ini kami serahkan kepada Bapak Dr. Abdullah saya kira kita sangat akrab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3 2 1. Maafkan saya berdiri di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon setiap engkau menjawab salamku, berilah senyum yang terbaik pada diriku. Bagaimana suaraku? Bagus tidak? Jangan lihat wajahku, tetapi lihatlah bagaimana suaraku. Baik yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Kiai Dr. Haji Ruslan Wahab MA, Bapak Dekan yang ke-10, Bapak Dr. Kiai Muhsin Mahfud MTHI. Ciri khas beliau itu seperti